Oke, apa kabar teman-teman? Melalui video ini, kita akan secara bertahap membahas satu persatu bagaimana cara mengerjakan setiap bab di dalam skripsi. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang lagi mengerjakan skripsi atau mungkin sudah dapat agian proposal, mungkin ada yang masih bingung gimana sih menulis latar belakang gitu ya, bagaimana menulis rumusan masalah atau juga bagaimana cara mencari kajian pustaka yang baik gitu ya. Maka secara bertahap kita akan bahas satu persatu melalui video ini. Oke, pertama kita akan membahas latar belakang teman-teman ya. Jadi bagian pertama dari skripsi kita pastinya kita akan bertemu dengan yang namanya latar belakang. Nah, di sini ada 3 contoh skripsi. Yang pertama dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Diskriminasi Tokoh Perempuan Etnis Tionghoa dalam novel Dimsum Terakhir karya Clara Ng. Ini ditulis oleh Kak Nurul Khotimah 0921. Berarti insya Allah ini angkatan 09 ya. Iya. Berikutnya ada skripsi dari Universitas Jambi, pengaruh media foto story terhadap kemampuan menulis teks prosedur kelas 7 di MTS Negeri 4 Batanghari. Skripsi ini ditulis oleh Kak Muhammad Imam Arifin tahun 2023. Nah, ini masih fresh, ini masih 3 tahun ya. Berikutnya ada skripsi dari UNY juga, kajian folklor upacara adat Mertitani di Dusun Mandang, Desa Sucen, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Ditulis oleh Edi Sulistiono NIM 07. Berarti ini angkatan berapa ya kalau NIM 07 ya? Ini ditulis tahun 2013 skripsinya. Oke, jadi ada folklor, kemudian pembelajaran sastra di sekolah dan kajian novel gitu ya. Dari 3 skripsi ini nanti kita akan bedah bagaimana mereka menulis latar belakang. Secara konvensional, struktur latar belakang itu ada fakta, fenomena, dan ketertarikan. Gitu ya. Kita bagi jadi 3 hal itu. Terkait fakta itu ada 3 jenis fakta yang dimuat di dalamnya. Ada fakta dunia atau fakta-fakta yang dimuat dari kejadian-kejadian di dunia gitu ya, tentang orang, tentang manusia, tentang budaya, tentang sebuah sekolah, sebuah negara. Intinya apapun yang ada di dunia ini namanya fakta dunia, teman-teman. Berikutnya ada fakta teoritik atau fakta-fakta yang kita angkat dari teori gitu ya. Bahwa selama ini para akademisi itu sudah membangun banyak teori, sudah banyak hasil-hasil pemikiran yang diciptakan oleh para pendahulu akademis kita gitu ya. Mereka itu tadi menghasilkan teori yang tentu akan kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan riset. Maka di sini ada fakta teoritik. Selain fakta teoritik, pendahulu akademisi kita itu juga banyak yang sudah melakukan riset. Riset itu penelitian, teman-teman. Sama dengan yang sedang kita lakukan sekarang ketika kita mengerjakan skripsi gitu ya. Riset kalau di perguruan tinggi ada karya ilmiah ya, karya ilmiah. Kemudian ada artikel ilmiah gitu ya, itu tulisan-tulisan yang diangkat dari hasil-hasil pemikiran maupun riset lapangan gitu ya, ditulis berdasarkan teori. Mereka juga memahami teori sama dengan kita. Juga ada hasil-hasil penelitian yang ditulis oleh teman-teman S1 seperti kita ini, ada skripsi atau S2, ada tesis, S3 ada disertasi,
atau Bapak Ibu dosen yang masih aktif melaksanakan penelitian gitu. Selain itu, selain dari dunia akademisi, di negara kita juga ada misalnya dari BRIN ya, Badan Riset eh, Nasional gitu ya, riset dan inovasi nasional. Mereka aktif melakukan riset setiap tahunnya, kemudian menghasilkan banyak karya hasil-hasil riset gitu ya. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke dalam latar belakang. Berikutnya fenomena. Fenomena atau yang sifatnya tidak biasa dari fakta-fakta itu. Jadi ketika kita sudah melihat fakta gitu ya, melihat bagaimana dunia ini bekerja, maka kita akan melihat adanya problem gitu ya. Seperti apa problem itu? Misalnya ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, itu namanya problem. Masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran itu namanya problem. Jadi problem yang terjadi pada fakta-fakta. Berikutnya ada fenomena antara teori dan fakta. Ketika seorang akademisi menciptakan teori, itu kan terikat pada sebuah masa tertentu gitu ya. Tidak ada teori yang pasti dan tidak ada teori yang tetap. Pasti akan terjawab teori-teori itu tadi, perubahannya gitu ya, seiring masa ini berkembang gitu ya. Jadi akan selalu ada gap antara teori dan fakta. Teori mengatakan seperti ini, faktanya sekarang tidak seperti ini gitu ya. Faktanya sudah berbeda, perkembangan masyarakat itu berbeda, teknologi sudah berkembang berbeda. Maka perlu adanya penelitian lanjutan gitu ya. Perlu adanya jawaban-jawaban lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut terhadap teori yang sudah ada itu tadi ya, yang terdahulu. Apakah teori itu masih relevan atau perlu untuk dikaji ulang gitu ya. Berikutnya, fenomena riset terdahulu gitu ya. Dari riset-riset terdahulu, banyaknya riset itu pasti ada perbedaan-perbedaan dari setiap riset. Ada namanya research gap atau gap riset atau perbedaan riset gitu ya. Jadi setiap riset itu tadi pasti ada yang berbeda-beda hasilnya. Bisa saling mendukung, bisa saling berargumen menentang gitu ya. Atau bisa saling berlawanan 100% gitu ya. Benar-benar tidak tidak sesuai gitu ya. Atau yang dikatakan dengan antitesis gitu ya. Jadi ada perbedaan yang beragam gitu ya dari setiap riset tersebut. Mungkin juga ada yang belum sempat diriset atau belum sempat diteliti oleh para peneliti. Jadi ada hal-hal yang terlewat misalnya yang kita pahami dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi ini yang dimaksud dengan gap antara riset dan fakta. Jadi ada fakta yang baru ini kok tidak ada penelitiannya ya. Nah, maka itu menjadi bahan pemikiran kita dalam mengerjakan latar belakang. Dan yang terakhir dalam latar belakang itu teman-teman ada yang namanya ketertarikan. Ketertarikan itu kalau kita bisa artikan adalah proposisi yang menyatakan tujuan riset atas fakta dan fenomena. Dia ada sebuah susunan kalimat gitu ya, hingga paragraf yang menyatakan tujuan riset dan fakta tujuan riset atas fakta dan fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Jadi di akhir itu selalu ada kalimat, nah dengan adanya fakta dan fenomena tersebut Anda mau seperti apa penelitiannya gitu. Nah, oke, agar lebih mudahnya kita masuk langsung ke contoh. Coba kita lihat di bagian latar belakang. Biasanya, nah ini latar belakang, masuk pendahuluan latar belakang. Oke, fakta fenomena ketertarikan. Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis. Nah, adanya sebuah budaya ya, adanya sebuah budaya. Ini yang kita maksud dengan fakta. Gitu ya. Saya tulis di sini fakta.
kurang bagus ya. Nah, kita tandai gitu ya. Ini fakta. Berikutnya, apakah di sini ada masalah? Salah satu perantara dikenal dengan kejujuran. Oh, tidak ada. Semuanya berkaitan dengan fakta. Berikutnya, etnis Tionghoa memiliki sejarah sendiri di Indonesia. Pada pemerintahan Orde Baru telah dikeluarkan berbagai kebijakan bersifat opresif dan diskriminatif. Nah, ada masalah pada etnis Tionghoa. Nah, ini fenomena ya. Ya, fenomena atas fakta. Jadi ada masalah pada budaya etnis Tionghoa. Jadi ada ada opresif, ada diskriminatif gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat fenomena itu dengan kacamata sendiri atau dengan menggunakan rujukan. Gitu ya. Jadi semisal ragu dengan pandangannya tentang fenomena tersebut, bisa diperkuat dengan rujukan-rujukan. Identitas perempuan Tionghoa sepanjang masa telah dibentuk oleh berbagai pihak. Nah, ini terkait dengan identitas, kekuasaan yang timpang. Nah, ini masalahnya. Itu ya. Sehingga menimbulkan diskriminasi. Ini masalah-masalah yang terjadi pada etnis Tionghoa. Berikutnya, mengenai identitas perempuan. Nah, ini sudah masuk teori. Ini fakta teori ini. Fakta teori menyatakan bahwa mekanisme kontrol laki-laki terhadap seksualitas seperti itu ya. Ada foot binding namanya. Pengingkatan kaki merupakan simbol dan status. Isu diskriminasi terhadap Tionghoa. Nah, ini ada fenomena yang diambil secara teori. Mana ini? Sebentar. Error ya. Mau nulisnya susah. Ini ditulis aja ya mungkin ya. Fenomena. Nah, ini fenomena teoritik di sini. Berikutnya, dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa pada masa awal berdirinya Orde Baru, isu anti Cina dikaitkan dengan sentimen. Gitu ya. Jadi di sini ada lagi fakta sejarah, gitu ya. Dan fenomena atau masalah dari sisi sejarah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kita merupakan, nah ini juga masih fenomena budaya. Oke. Berikutnya,
Nah, ini fenomena. Memang terus-terusan dia mengangkat tentang fenomena budaya ya. Jadi penulis ini lebih memperhatikan penelitiannya dari sudut pandang diskriminasi terhadap etnis Cina gitu ya. Jadi dia mengangkat banyak sekali masalah budaya di sini. Nah, ini penelitian, ada fenomena riset, ada riset di sini. Ada riset budaya ya. Jadi sekaligus selain itu menunjukkan fenomena budayanya berdasarkan riset, juga sekaligus menunjukkan riset terdahulu terhadap etnis Cina gitu ya, sekaligus. Ini masih masalah-masalah terkait etnis Cina. Horn berpendapat bahwa persoalan keberadaan identitas, nah ini juga tulisan-tulisan ya terkait etnis Cina, ini juga masih problemnya. Nah, kemudian dia masuk pada fakta film. Terkait etnis Cina gitu ya. Nah, ini juga film. Jadi dia arahnya tadi mulai dari masalah etnis Cina secara umum di Indonesia gitu ya, kasus-kasus yang terjadi, laporan-laporan permasalahan yang terjadi, terus masuk ke dunia sastra dan film gitu ya. Sini yang ditarik dari sisi film gitu ya. Film atau karya-karya sastra yang mengangkat problematika dalam etnis Cina gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Banyak sekali ya latar belakang dari skripsi ini. Ini masih juga terkait film. Nah, ini masuk ke fakta novel yang mengangkat etnis Cina. Nah, masuk ke novel yang diteliti. Gitu ya. Jadi memang pembahasannya jauh ya ke belakang ya. Jadi ada masalah tentang etnis Cina, kemudian masuk etnis Cina itu diskriminasi, laporan-laporan terkait diskriminasi, kemudian masuk ke film, masuk ke novel, baru ke novel yang akan diteliti. Panjang sekali ini latar belakangnya gitu ya. Di sini tidak ada terkait penelitian terdahulu. Oh, ada. Oh, bukan. Novel ini ya. Oh, enggak ada. Berarti penelitian terdahulu itu masuk ke dalam apa ya? Proses ketika dia menjelaskan tentang fakta dan fenomena terkait diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan karya-karya yang mengangkat etnis Tionghoa. Gitu ya. Jadi tidak ditaruh di sini. Penelitian terdahulunya tidak ditaruh di sini. Nah, mungkin penelitian terdahulunya ditaruh di bab berapa? Bab 2 biasanya gitu ya. Di bab 2 coba kita cek di daftar isi. Oh, tidak ada. Jadi di dalam skripsi ini penelitian terdahulu tidak dicatat secara khusus gitu ya. Tidak ditulis secara khusus, melainkan masuk di dalam kajian pustaka dan kajian fenomena yang ditulis tadi itu. Gitu ya.
tidak masalah, tidak masalah. Bergantung pada permintaan dari dosen atau kebiasaan di kampusnya ya. Jadi ini tidak ada riset terdahulu. Langsung kemudian paragraf pernyataan ketertarikan. Ya, ditarik simpulan bahwa di dalam novel ini, gitu ya, di dalam novel Dimsum Terakhir itu ada kisahan yang menarik tentang etnis Tionghoa, gitu ya, dan diskriminasinya. Kemudian layak dijadikan bahan penelitian. Sederhana sekali ya cara menjelaskannya. Ini ada sekitar 9 halaman. Sampai ya. 9 dikit lah, gitu. 8 lebih dikit gitu teman-teman. Jadi ada sekitar 8 halaman untuk menjelaskan latar belakang. Ini salah satu contoh ya teman-teman ya. Berikutnya di contoh yang kedua. Oke. Kita coba buka juga. Kita lihat di contoh yang kedua. Terkait latar belakang. Nah, juga sama pendahuluan. Mana yang tadi? Pendidikan adalah salah satu bagian. Nah, fakta tentang pendidikan. Oke. Keterampilan menulis menjadi salah satu aspek yang selalu ada dalam setiap materi pembelajaran. Fakta pembelajaran. Menulis sangat penting sebagai keterampilan. Turun lagi, mengingat kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan, maka pendekatan berbasis teks mampu memproduksi. Ini fakta terkait strategi ya pembelajaran. Berikutnya, fakta kurikulum. Baru fakta materi teks prosedur. Berikutnya, kemampuan menulis terbilang bervariasi. Nah, ini fakta teori terkait kemampuan menulis. Fakta teori terkait kemampuan menulis yang sekaligus diambil dari riset ini sepertinya. Ya, diambil dari risetnya Alfionita. Berikutnya, media merupakan alat bantu. Media menyatakan bahwa ini fakta teori tentang media. Media memiliki peran penting, kerumitan materi dapat disederhanakan melalui media. Nah, ini sekaligus fenomena keterkaitan antara media dan kejelasan materi. Nah, bagaimana pentingnya media untuk membantu menjelaskan materi, kan? Diambil dari rujukan. Berdasarkan hasil wawancara. Nah, ini bagus karena penelitiannya di lapangan ya, penelitiannya di sebuah sekolah, maka ada juga fakta terkait objek penelitiannya. Kalau tadi kan objek penelitiannya novel, nah sekarang objek penelitiannya sekolah gitu ya. Nah, maka dijelaskan gitu ya, sekolahnya gitu. Nah, ini unik. Berarti peneliti kalau ini ada wawancara gitu ya, ada kata wawancara oleh Ibu Rumini sebagai kepala sekolah, artinya sebelum melakukan penelitian teman-teman harus datang dulu ke sekolah ya.
datang ke sekolah, teman-teman datang dulu ke sekolah untuk studi pendahuluan namanya gitu ya. Selain mengenal sekolahnya, bagaimana guru di sana mengajar, materi bahasa Indonesia sampai pada tahap mana, ibu bapak gurunya menggunakan buku apa, diktat apa gitu ya. Dilihat-lihat RPP-nya, dilihat-lihat tatanan silabusnya gitu ya. Terus dilihat bagaimana siswanya, karakter siswanya, karena kita kalau penelitian itu juga harus kita pertimbangkan gitu ya, karakter siswanya bagaimana gitu. Problem yang dialami oleh guru dan siswa apa? Kurangnya sekolah di mana yang ada kaitannya dengan penelitian kita gitu ya. Nah, berikutnya setelah fakta objek penelitian ada fakta teori lagi. Teori tentang media foto story. Ya, ada penelitian terdahulu. Setiap foto story, nah ini penjelasannya ya. Nah, baru setelah dijelaskan foto story berdasarkan permasalahan tersebut. Wah, ini cukup ringkas ya teman-teman. Latar belakangnya hanya 5 halaman saja. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengkaji. Peneliti ya, jangan penelitian. Peneliti akan mengkaji pengaruh. Langsung judul ya. Bisa juga daripada satu kalimat gini ditambahkan tujuannya secara naratif. Loh Pak, nanti kan ada di rumusan masalah atau tujuan gitu ya. Ya, tetap ada di sini tetap. Tapi di sini daripada ini satu paragraf miskin ya, kalau saya katakan paragraf yang kecil gini ini miskin teman-teman paragrafnya. Perlu diperkaya dengan beberapa kalimat lagi. Tuh. Sini ada identifikasi masalah. Nanti tergantung pada susunan umum ya, susunan umum yang diberlakukan di kampus masing-masing gitu ya. Kalau ini ada 1.2 identifikasi masalah, ada yang 1.2 langsung rumusan masalah gitu ya. Tapi apalah itu ya, yang penting kita bahas dulu latar belakang. Nah, seperti itu dari contoh yang kedua. Masuk ke contoh yang ketiga. Tuh, apakah sudah di bookmark? Oh, belum. Gitu ya, tidak di bookmark. Ada baiknya nanti kalau teman-teman sudah jadi PDF di bookmark ya. Jadi biar klik-kliknya itu enak setiap babnya. Gitu. Kita lihat latar belakang. Ini tentang kajian folklore ya. Oke, biasanya kalau yang sastra-sastra itu rumus latar belakangnya panjang teman-teman. Yang sastra-sastra ya, karena kajiannya kajian humaniora, budaya, kemudian ada unsur, kalau tadi ada unsur sejarah gitu ya, kemudian teori, itu perlu mateng banget dalam kajian kepustakaan ya. Kalau kajian lapangan lebih singkat karena faktanya hanya berkaitan dengan lapangan penelitian itu aja gitu ya. Berikutnya di skripsi yang ketiga ada fakta tentang kebudayaan Jawa. Berikutnya, masyarakat Jawa sebelum mengenal agama memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini juga fakta budaya. Di dalam Pulau Jawa memiliki berbagai ragam. Nah, ini juga fakta budaya. Terus ke bawah. Oke, ada poin-poin seperti ini. Saya sarankan ya teman-teman, poin seperti ini jangan dilakukan. Jangan di poin ke bawah ya. Tetap di poin, kalau mau poin ya poin ke samping ya teman-teman ya, ke samping. Jadi merumuskan sebagai berikut, 1 gitu ya. 2, 3 itu ke samping. Jangan ke bawah seperti ini ya.
Jadi tidak disarankan dalam tubuh laporan ilmiah itu pemberian ke bawah kecuali bab dan subbab gitu ya. Kalau isinya sebaiknya ke samping gitu ya. Apalagi penelitiannya kualitatif seperti ini. Lebih baik ke samping. Ada 3 macam upacara adat, ini juga masih fakta budaya. Upacara adat. Pelaksanaan upacara adat, nah ini sama masih fakta budaya. Nah, masuk budayaan adalah ini fakta teori. Terus langsung dikaitkan ya. Salah satu unsur kebudayaan adalah sistem religi, dikaitkan dengan fakta budaya yang tadi, karena yang tadi bahasnya sistem religi gitu ya. Berbagai macam upacara adat, nah juga teori ya. Ini juga sudah masuk pada fakta objek penelitian. Upacara adat Mertitani. Dijelaskan upacara adatnya. Oh, langsung ya. Berdasarkan pernyataan. Nah, maka perlu diadakan penelitian agar diperoleh kejelasan. Intinya adalah ada kalimat yang menyatakan keinginan untuk meneliti dan apa yang mau diteliti atau masalah apa yang ingin dijelaskan di dalam penelitian tersebut. Ya bisa pendek seperti ini atau dibuatkan satu paragraf tersendiri yang panjang. Kalau saran saya ini diturunkan saja. Berdasarkan ini diturunkan. Jadi bisa diedit nggak ya kalau bisa saya. Jadi ini diturunkan ke bawah gitu ya. Satu paragraf ke bawah. Enaknya gitu ya, berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas dan problematika di atas perlu diadakan penelitian. Tapi ini sepertinya tidak ditonjolkan problematikanya ya oleh Mas Edi Sulistiono. Ini harusnya ada ini. Jadi ada permasalahan-permasalahan. Oke teman-teman, kesimpulannya kita kembali kepada susunan ini ya. Susunan ini tidak selalu tertata rapi seperti ini gitu ya. Kadang-kadang fakta dunia langsung dimasukkan fenomena problem faktualnya gitu ya. Fakta teoritik langsung dimasukkan gap teorinya, dan tidak semua ada riset terdahulu. Tapi di Uniwara itu diwajibkan ada riset terdahulu ya teman-teman ya. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu wajib untuk ditulis secara eksplisit. Nah, kalau di sini kok tidak ada Pak? Ada sebenarnya, tapi secara implisit masuk dalam penjelasan fakta dan fenomena gitu ya. Tapi kalau di Uniwara ada kewajiban untuk menjelaskan gap riset di latar belakang secara eksplisit gitu ya. Itu teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang latar belakang dalam penelitian. Semoga punya gambaran dan semoga bisa segera dikerjakan latar belakangnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.